Saat ini, stunting sedang jadi perbincangan banyak pihak. Bahkan pemerintah menargetkan untuk tahun 2022, angka prevalensi stunting harus turun setidaknya 3%. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia pada tahun 2021, angka prevalensi stunting di Indonesia adalah sebesar 24,4%. Tapi, tahukah Anda apa itu stunting dan bagaimana mencegahnya? Stunting merupakan suatu kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Merupakan akibat dari masalah gizi kronis, yaitu kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama. Dapat ditandai dengan tinggi badan anak lebih pendek dibanding dengan tinggi badan anak lainnya yang seusianya. Stunting dapat berdampak pada jangka pendek maupun jangka panjang, seperti resiko mengalami gangguan perkembangan otak yang mengakibatkan penurunan kemampuan intelektual dan produktivitas. Lebih rentan terkena penyakit infeksi, meningkatkan resiko terkena penyakit seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke. Bahkan, dapat meningkatkan resiko kematian. Lalu, apa saja faktor penyebab stunting? Yang pertama adalah praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk pengetahuan ibu tentang makanan bergizi pada sebelum kehamilan, semasa kehamilan, dan setelah melahirkan. Yang kedua adalah masih belum optimalnya mendapatkan layanan kesehatan, termasuk ANC, yaitu layanan kesehatan pada masa kehamilan, postnatal care, yaitu layanan kesehatan pasca melahirkan. Padahal, rutin melakukan pemeriksaan pada masa nifas akan meningkatkan pengetahuan ibu dalam merawat bayi. Yang ketiga yaitu kurangnya akses ke makanan bergizi. Dan yang keempat adalah kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Dilihat dari berbagai faktor penyebab stunting, sebenarnya stunting masih bisa dicegah dengan mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dimulai saat janin masih dalam kandungan hingga anak berumur 2 tahun. Dapat dilakukan dengan cara yaitu memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, konsumsi makanan beragam dan bergizi, konsumsi tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan, dan rutin melakukan pemeriksaan kehamilan di tempat pelayanan kesehatan. Beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Berikan ASI pada bayi sesering mungkin. Dan ingat, hanya ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan. Tidak perlu tambahan apapun. Setelah bayi berusia 6 bulan ke atas, berikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Berikan MPASI yang sehat dan bergizi dengan memperhatikan komposisi makanan. Dan teruskan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun. Memantau pertumbuhan anak, lakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan anak minimal 1 bulan sekali. Dengan rutin membawa anak ke posyandu setiap bulan. Lengkapi KMS anak untuk dapat memantau setiap pertumbuhan anak. Jaga perilaku hidup bersih, mencuci makanan mentah dan semua alat makan sebelum digunakan. Selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah mengolah ataupun konsumsi makanan. Selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Hindari asap rokok terutama bagi bayi dan anak. Mari cegah stunting dengan mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Cegah stunting itu penting untuk menciptakan generasi yang lebih cemerlang.